Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Kreasi Mak Sion. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tekan tanda loncengnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan: 1 butir telur ukuran sedang, 110 gram gula pasir, 300 gram terigu protein sedang, 250 ml santan kekentalan sedang, 30 gram margarin, 1 sendok teh ragi instan, seperempat sendok teh garam, dan 1 saset susu kental manis. Nah, untuk cara pembuatannya, ke dalam wadah kita masukkan telur, kemudian kita tambahkan gula pasir, selanjutnya margarin, kemudian garam. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi susu kental manis. Nah, selanjutnya teman-teman, ini akan kita aduk pakai balon whisk sampai tercampur rata dan gulanya larut ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, ini sudah tercampur rata dan gulanya larut. Selanjutnya kita tambahkan santan instan. Nah, ini dia teman-teman, kita aduk sampai tercampur rata. Nah, selanjutnya kalau sudah tercampur rata, kita tambahkan terigu. Ini kita tambahkan secara bertahap. Di sini saya bagi menjadi 2 tahap. Lalu ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita tambahkan lagi terigunya sampai habis. Lalu ini kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata dan tidak ada adonan yang bergerindil ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya tambahkan pasta pandan secukupnya, lalu ragi instan. Kemudian ini kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, selanjutnya saya akan mengaduk menggunakan spatula dan pastikan adonannya tercampur rata dan tidak ada adonan yang bergerindil ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, ini adonannya sudah jadi. Nah, selanjutnya di sini saya sudah punya loyang diameter 20 cm yang sudah saya olesi dengan Carlo. Nah, selanjutnya kita masukkan adonannya. Nah, ini dia teman-teman, kita ratakan dulu dan kita hentak-hentakan. Nah, selanjutnya teman-teman, adonan ini akan kita diamkan kurang lebih 60 menit, 1 jam atau sampai mengembang ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, sudah 60 menit, ini sudah mengembang. Nah, selanjutnya akan saya tambahkan topping. Toppingnya disesuaikan dengan kesukaan teman-teman ya. Di sini saya pakai sukade, keju, dan kismis. Nah, ini kita taburi di atas adonan ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, ini akan kita panggang di suhu 160 derajat Celcius kurang lebih 45-50 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, ini sudah saya panggang kurang lebih 50 menit dan ini hasilnya sudah matang. Ini akan kita angkat. Kemudian ini kita hentak-hentakan dulu teman-teman, ini keadaannya masih panas ya. Kemudian ini kita letakkan di cooling rack. Ini kita buka teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, cantik ya. Nah, selanjutnya teman-teman, ini akan kita diamkan sampai dingin lalu kita potong ya.
Nah, ini dia teman-teman, ini sudah dingin. Ini akan kita potong. Nah, ini dia teman-teman, brudel cake kita sudah jadi. Ini tampilannya cantik dengan berbagai topping. Kemudian ini sudah matang sempurna dan ini juga mengembang dengan baik teman-teman. Nah, teksturnya selembut ini ya teman-teman. Nah, ini akan saya coba makan. Ini rasanya enak, gurih, manisnya pas, kemudian juga raginya tidak berasa. Ini lebih dominan harum pandan. Nah teman-teman, ini teksturnya juga lembut ya. Nah, ini bisa kita jadikan ide jualan atau cemilan keluarga kita di rumah. Selamat mencoba teman-teman. Bahan-bahan yang kita butuhkan: 3 butir telur ukuran sedang, 150 gram gula pasir, 180 gram terigu protein sedang, 100 ml santan kekentalan sedang, 105 ml minyak sayur atau minyak goreng, 1 sendok teh SP, setengah sendok teh baking powder, garam secukupnya, pasta pandan secukupnya, dan sukade sebagai topping secukupnya. Dalam wadah untuk memixer kita masukkan telur, kemudian kita tambahkan gula pasir, garam. Nah teman-teman, ini akan kita mixer kurang lebih 2 menit dengan kecepatan sedang atau kecil. Ini kita tambahkan SP. Nah selanjutnya ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi kurang lebih 5-7 menit tergantung kecepatan mixer kita masing-masing. Nah selanjutnya teman-teman, ini kita masukkan terigu. Ini sambil kita ayak teman-teman. Nah kemudian teman-teman, ini kita mixer dengan kecepatan rendah sebentar saja teman-teman. Kemudian ini kita masukkan santan. Ini akan kita masukkan terigu teman-teman sampai habis. Jadi kita masukkan selang-seling dengan santan ya teman-teman. Di sini kita tambahkan juga baking powder. Selanjutnya kita masukkan santannya sampai habis. Lalu ini kita mixer kembali sampai tercampur rata teman-teman. Nah di sini selanjutnya kita masukkan minyak sayur. Nah minyak sayurnya ini bisa kita mixer. Di sini saya tambahkan juga pasta pandan secukupnya. Lalu ini kita aduk balik sampai benar-benar tercampur rata dan pastikan tidak ada cairan atau minyak yang mengendap di bagian bawah adonan. Nah ini teman-teman, ini sudah jadi. Nah selanjutnya di sini saya punya loyang ukuran 20 cm yang sudah saya olesi margarin dan saya taburi tepung tipis-tipis. Nah ini kita masukkan adonannya. Nah ini teman-teman, kita ratakan dulu. Nah supaya lebih rata kita bisa menggunakan tusuk gigi. Kita putar-putar seperti ini teman-teman. Nah ini kita hentak-hentakan lagi teman-teman supaya mengeluarkan gelembung udara di dalam adonan. Nah kemudian ini kita beri topping sukade. Nah ini dia teman-teman, ini siap untuk kita kukus. Kukusannya sudah saya panaskan sampai beruap terlebih dahulu. Nah di sini ini akan kita kukus selama kurang lebih 30-40 menit dengan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa tutup
kukusannya kasih serbet. Nah ini dia teman-teman, ini sudah matang, sudah 35 menit saya kukus. Nah ini dia teman-teman, hasilnya cantik ya. Nah ini akan kita potong. Nah ini dia hasilnya teman-teman, cantik ya teman-teman ya. Nah ini pori-porinya juga halus dan selembut ini teman-teman, benar-benar empuk. Ini akan saya coba makan. Ini rasanya enak, manisnya pas, gurih, lembut, terus teksturnya juga halus dan lembut, dan ini lumer di mulut teman-teman. Nah ini teman-teman bisa kita jadikan sebagai cemilan keluarga atau ide jualan kita di rumah. Selamat mencoba teman-teman. Bahan-bahan yang kita butuhkan: 5 butir telur ukuran sedang, 280 gram pisang yang sudah benar-benar matang, 130 gram gula pasir, 240 gram terigu protein sedang, 200 gram margarin cair suhu ruang, setengah sendok makan SP, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh baking soda. Nah teman-teman, untuk cara pembuatannya, yang pertama kita hancurkan dulu pisangnya. Di sini saya menggunakan garpu. Nah ini dia teman-teman, pisangnya sudah hancur. Ini akan kita sisihkan. Selanjutnya dalam wadah untuk memixer kita masukkan telur, kemudian kita tambahkan gula pasir, lalu kita masukkan SP. Nah selanjutnya teman-teman, ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi kurang lebih 8-9 menit atau tergantung dari kecepatan mixer masing-masing. Nah ini dia teksturnya, ini sudah siap untuk kita pergunakan. Selanjutnya di sini kita tambahkan pisang yang sudah kita lumatkan. Lalu ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah saja teman-teman, sebentar saja. Kemudian ini kita masukkan terigu, lalu kita mixer dengan kecepatan rendah sebentar saja teman-teman. Lalu kita masukkan terigunya sampai habis. Kita tambahkan baking powder dan juga baking soda. Lalu ini kita mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata ya teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman, kita matikan mixer dan kita lanjutkan mengaduk dengan menggunakan spatula. Kemudian kita tambahkan margarin cair. Lalu ini kita aduk rata dengan menggunakan teknik aduk balik sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada margarin yang mengendap di bagian bawah adonan. Kemudian kita tambahkan kurang lebih 1,5 sendok makan pasta pandan. Lalu ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah ini dia teman-teman, sudah tercampur rata. Selanjutnya di sini saya sudah sediakan loyang ukuran 22 cm yang sudah saya olesi karlo tipis-tipis. Nah kemudian ini kita masukkan ke dalam loyang adonannya. Lalu ini kita ratakan teman-teman, dan kita hentak-hentakkan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonan. Nah selanjutnya ini akan kita beri topping. Di sini saya beri potongan pisang, atau boleh disesuaikan dengan selera ya teman-teman ya. Lalu saya tambahkan juga keju parut secukupnya saja teman-teman.
Nah, ini selanjutnya akan kita panggang. Sebelumnya ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Ini akan kita panggang di suhu 160 derajat Celcius kurang lebih 50-60 menit atau tergantung oven masing-masingnya teman-teman ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini saya panggang selama 55 menit. Ini sudah matang. Nah, selanjutnya ini dalam keadaan panas ini kita hentak-hentakan agar lebih memudahkan mengeluarkan dari dalam loyang. Lalu ini kita letakkan di cooling rack teman-teman agar lebih cepat dingin. Nah, ini dia teman-teman, tampak belakang bolunya benar-benar mulus ya teman-teman. Ini akan kita tunggu sampai dingin baru kita potong ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, cantik sekali ya. Ini sudah dingin ya, akan kita potong. Kita potong sesuai selera ya teman-teman. Nah, ini kelihatan bener-bener lembut ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Bolu pisang pandannya sudah jadi. Ini teksturnya bener-bener halus ya teman-teman ya. Nah, ini dia pori-porinya halus. Dan tampilan atasnya juga cantik dan selembut ini ya teman-teman ya, bener-bener lembut dan empuk. Nah, ini akan saya coba makan. Wow, ini rasanya enak sekali teman-teman ya, perpaduan pisang dan juga keju, juga pandannya itu bener-bener enak. Ini rasanya lembut dan manisnya juga pas teman-teman. Nah teman-teman, ini bisa kita jadikan di jualan atau cemilan keluarga kita di rumah. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Dadah.